Ramadan aku, Ramadan kamu, ini Ramadan kita. Asik jos. Kembali lagi nih KTL Talks. edisi Ramadan. Masya Allah. Itu Pal, tadi yang ding 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 itu kan biasanya kan kalau Ramadan itu kan biasanya banyak tuh Pal di toko-toko itu kan di Ramayana kan untuk suasana padang pasir. Iya, suasana padang pasir. Tapi biasa tuh yang tidak pernah luput itu biasa tuh ini apa namanya Maher Zain. Maher Zain. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah akan cair. Insya. Karena di padang pasir panas. Ya, ini Pal ngomong-ngomong apa? Ini kan sudah episode yang kedua ya di Ramadan. Betul. Kemarin kita ngomongin sahur nih. Sekarang kita ngomongin tadi kayaknya apa sih yang membekas nih kayaknya tentang puasa nih. Tentang Ramadan, iya. Ramadan, apa ya kira-kira nih? Nah, kalau saya nih, gimana, Bang Boim. Yes. Kalau saya tuh yang paling membekas di tarawih, Iya, salah satunya tarawih kan. Ya. Nah, pada saat tarawih itu biasanya ya itu yang biasa nggak kelihatan, bidadari, ya kan? Buset tuh anak siapa gitu. Bidadari kompleknya keluar semua ya Pal ya. Iya, ya kan. Kayak dulu waktu kecil-kecil nggak ada deh ini siapa sih? Udah ini. Jadi itu Kaulamido ya kan, itu salah satu kenangan gempal tuh ya kalau bisa juga nih kalau Mido pengalamannya di kompleknya dia nih ya kan. Iya, benar. Jadi ya enggak, ya kan. Iya, ngangguk ketawa tuh pasti dia. Pasti udah ada inceran. Udah ada inceran, Pak. Udah ada inceran. Fix sudah kamu ada incerannya. Jadi kalau misalnya tapi kalau bisa tuh kamu paling awal tuh, Pak. Bener. Dia harus paling awal. Kalau bisa buka puasanya di masjid. Jadi sampai Isya dia nomor 1 tuh yang ngeliatin tuh, bisa dicek-cek dia. Iya, bantuin marbot dari itu gelar sajadah dulu ya kan. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Itu juga ini Pal, dari puasa tuh biasanya tuh terkaitnya yang mengesankan itu adalah biasanya tuh main-main kembang api, main petasan. Waduh. Iya benar. Tapi ini ya harus hati-hati. Disclaimer juga nih buat yang dengerin Kaulamido, mainnya itu harus hati-hati ya, dan juga banyak juga kejadian ya Pal ya. Betul. Ya, kan dan juga jangan sampai ada penyiksaan. Iya, itu tuh waduh parah sih. Makanya kalian responsibility apa yang kalian lakukan ya Kaulamido. Jangan sampai itu nggak boleh. Ya, tapi lebih baik jangan ya. Lebih baik jangan. Kita yang menyerin jangan. Iya, pasti banyak mainan-mainan yang lain ya pada saat Ramadan ya. Pasti banyak kenang dan juga kenang-kenangan itu pasti banyak. Iya. Apalagi nih kira-kira ya Pal itu buku catatan Ramadan. Iya. Siapa di sini yang di luar pada saat tarawih dia di luar, nanti pas rakaat terakhir sholat witir baru pada masuk karena mau minta tanda tangan imam. Ayo ngaku ya kan? Sama ini Pal, ada satu lagi tuh. Apa tuh? Bikin cap. Bikin Jangan ditiru, ntar marah yang pengurus masjid marah. Ini terlalu kreatif ya. Terlalu kreatif. Sampai dibikin cap segala ya. Iya, biar kalau bisa sampulnya langsung dicap juga. Astagfirullah. Jangan ditiru. Tapi kenangan-kenangan itu masih banyak. Banyak ngangguk-ngangguk tuh paling dengan kita Kaulamidonya. Dan itulah yang selalu membuat kita rindu akan Ramadan. Salah satunya. Selain tentunya yang beribadah dengan baik dan benar. Seperti pada saat kita berpuasa, itu juga jangan sampai kita puasa hanya menahan haus dan lapar. Betul. Karena puasa itu ada syarat sahnya. Apa itu Bang Boim? Syarat puasa Ramadan, syarat sahnya puasa Ramadan itu yang harus dipenuhi seseorang nih Pak. Iya, sebelum bisa menjalani ibadah puasa yang sah adalah sebagai berikut. Yang tentu dia Islam ya, Muslim. Seorang yang harus beragama Muslim jika ingin melakukan puasa Ramadan, selain menjadi kewajiban diyakini oleh umat Islam, sedangkan orang non Muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa. Betul. Jadi ya kalau misalnya mau ya boleh, yuk, ayo silakan asyhadu. Login. Kedua sehat jasmani dan rohani.
Sehat jasmani dan rohani ya. Betul. Catat garis bawahi. Catat. Jasmani Ini artinya Anda sehat walafiat, tidak dalam sedang keadaan sakit. Betul. Dan juga rohani. Berarti kalau misalnya yang mental health issue itu nggak bisa ya? Oh, Tidak sah ya? tidak sah. Ya, pokoknya yang ini, jadi seseorang harus dalam keadaan sehat jasmani rohani menjalankan puasa tidak boleh sakit, karena jika seorang sakit maka mereka akan diizinkan untuk tidak berpuasa dan dapat digantikan. Di kemudian hari harus dibayar ya, kalau orang bilang dibayarin puasanya. Kemudian yang ketiga balik, ya kan? Balik. Nah, yang sudah dewasa. Puasa tidak diwajibkan bagi anak-anak yang belum mencapai usia balik atau pubertas. Menjadi mukallaf, ya, seseorang yang mencapai tingkat akal balik atau disebut juga mukallaf, dan tidak diwajibkan bagi orang yang belum mencapai tingkat akal yang sempurna, seperti anak kecil atau orang yang tidak berakal. Oh. Itu syarat sahnya menjalankan puasa. Apakah kalau Mido sudah termasuk di dalam semuanya? Wajib puasa. Iya, itu berarti setelah itu maka puasanya akan sah. Ya kan? Nah, itulah tadi syarat-syaratnya. Begitu juga ketika mau bikin paspor. Nah, ini gak kalah penting ya, Pal ya. Betul. Gak kalah penting dengan yang tadi nih. Ada yang namanya persyaratan di dalam pembuatan paspor. Betul. Yang pertama adalah kartu keluarga. Kartu keluarga. Ya, harus ada punya nih yang dokumennya, kemudian juga KTP yang kedua tuh. Ya kan? Betul. KTP, yang tanda penduduk. Yang ketiga ada akte lahir atau ijazah atau juga buku nikah atau juga surat baptis. Ya, itu salah satu yang pasti itu bisa menjelaskan keterangan nama yang ada terkait dengan diri identitas diri ya. Betul, orang tua juga di orang situ. Orang tua juga. Nah, buat anak-anak juga nih, Pal, juga harus juga ada melengkapi persyaratan-persyaratan tadi. Betul, tapi kan anak-anak belum punya KTP tuh. Jadi gimana? Jadi, Pal, kalau misalnya anak-anak belum punya KTP, dia menggunakan akte lahir dia dan ditambah dengan buku nikah orang tuanya. Buku nikah orang tuanya. Iya, betul. Dan juga tak ada kalah pentingnya lagi, Pal, supaya nggak lupa nih Kaulamido, yaitu wajib didampingi orang tuanya, Pal. Oke. Nah, itu juga harus menjadi ini catatan buat bapak ibu nih, buat anak-anak yang mau datang membuat paspor kantor imigrasi. Ya, silakan didampingi. Dan juga nanti pada saat di kantor imigrasi, Pal, orang tuanya mintakan surat pernyataan yang nanti akan disediakan oleh kantor imigrasi. Jadi nggak usah takut deh, ada petugasnya juga di sana. Pokoknya sudah gampang lah, pokoknya nanti bisa diarahkan. Gampang ya. Udah nggak perlu pusing-pusing lah. Nah, sekarang yang tidak kalah pentingnya juga Kaulamido semua itu harus mendaftarkannya terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Nah, dengan aplikasi M-Paspor, Kaulamido nanti isi data diri, kemudian juga upload data dukungnya sendiri, persyaratannya, mohon maaf, data dukungnya juga begitu. Terus juga ditentukan tanggal kedatangannya. Gitu. Jadi silakan dipilih kapan tanggal kedatangannya ya, Pal ya. Iya. Dan juga ada layanan percepatan juga tuh, Pal, di situ. Jauh sebelum itu tadi pertama awal-awal, jangan lupa mau pilih yang percepatan silahkan, yang reguler silahkan. Betul. Ya kan? Cuman beda tarif ya. Beda tarif. Nah, kalau mau tahu tarifnya, denger lagi tuh. Banyak tuh. Iya, ada tuh di episode kita sebelumnya. Kalau nggak salah di Secepat Tamiya. Tamiya banyak itu ada. Itu semuanya ada. Kalian pokoknya ahli lah. Jadi gimana kalau Mido? Ya, udah paham lah ya. Ada yang namanya syarat sah puasa, ada juga persyaratan di dalam membuat paspor. Jangan lupa untuk follow kita selalu di platform media sosial kita dan juga dengerin KTL Talks di mana? Spotify. Sampai di sini dulu. Tunggu dulu. Apa tuh? Nggak main tebak-tebakan nih. Aduh, lagi belum ada nih. Saya tanya aja lah kepada Bapak. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.